Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini kita masuk ke bagian 2 dalam diskusi kita mengenai hipertensi. Nanti kita merencanakan ada 4 bagian. Bagian ketiga adalah mengenai tata laksananya. Bagian kedua ini kita akan membahas mengenai gejala, tanda, dan diagnosis dari hipertensi. Slide. Slide. Ya, slide. Di bagian kedua ini kita akan bahas beberapa topik ya. Yang pertama mengenai menerima hipertensi, yang kedua gejala dan tanda, ketiga diagnosis, keempat klasifikasi hipertensi, kelima memeriksa tekanan darah, tapi kita akan global saja karena itu sangat panjang, dan beberapa pengertian hipertensi yang akan kita lihat nanti dampaknya, pengaruhnya pada tata laksana di bagian ketiga. Slide. Slide. Ya, kita sudah membahas pada awal pertemuan yang pertama bagaimana mendekati kasus hipertensi ini dengan pendekatan keimanan. Dan kita tahu bahwa hipertensi merupakan salah satu penyakit yang akan menyebabkan berbagai penyakit-penyakit katastrofik seperti misalnya stroke, kemudian payah jantung, kemudian gagal ginjal, ya. Dan penyakit katastrofik ini pada saat ini merupakan penyakit-penyakit yang beban biayanya sangat tinggi. Ya. Diperkirakan sekitar hampir 17 triliun BPJS membayar klaim untuk penyakit katastrofik ini. Ya. Sehingga sangat penting bagi kita untuk mengurangi beban ini dengan mengontrol penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit katastrofik itu termasuk hipertensi. Terkait hipertensi ada 2 hal, tentu saja ada porsi dokter dan ada bagian dari pasien. Porsi dokter adalah bagaimana dokter itu mendiagnosis dengan tepat hipertensinya. Karena kalau hipertensi tidak didiagnosis dengan tepat itu akan sangat berbahaya. Orang yang tidak hipertensi, lalu dokter katakan hipertensi, maka orang itu akan mengalami stres yang berat barangkali dan juga akan mengeluarkan beban biaya yang tidak seperlunya. Sebaliknya orang yang hipertensi, tetapi dokter salah mendiagnosis sebagai bukan hipertensi, maka orang itu akan jatuh ke dalam komplikasi hipertensinya pada target organnya. Ya, sehingga dengan demikian, diagnosis yang tepat harus mampu ditegakkan oleh seorang dokter terhadap pasien yang dihadapinya. Yang kedua, dokter juga harus mampu memahami tata laksana. Bagaimana menangani pasien hipertensi ini agar tensinya dapat terkontrol dengan baik. Sekarang banyak sekali guideline bagaimana seorang dokter bisa menangani hipertensi. Yang akan kita bahas di bagian ketiga nanti. Dan kemudian yang ketiga adalah pentingnya pentingnya dokter mengedukasi pasien-pasiennya. Ya. Seorang dokter yang baik itu harus memiliki kesempatan untuk memberikan edukasi pada pasien. Minimal pada pertemuan pertama ada beberapa hal yang harus kita tekankan. Yang pertama adalah bagaimana perjalanan alamiah suatu penyakit hipertensi ya sampai berakhir dengan komplikasi. Yang kedua, apa rencana yang akan kita kerjakan kepada pasien tadi sehingga pasien memahami rencana kita dan bisa patuh dengan apa yang kita nasihatkan kepada pasien. Dan kita tekankan bagaimana manfaat dari penanganan hipertensi ini. Karena kalau ketiga ini tidak kita tekankan kepada pasien, kita tidak jelaskan kepada pasien, maka pasien akan mengalami kebosanan. Setiap bulan harus kontrol ke dokter, harus makan obat, harus pemeriksaan laboratorium. Tapi apabila 3 hal yang paling penting ini kita tekankan kepada pasien, maka diharapkan. Dan terakhir, dokter harus mengenal dengan baik pasiennya dan berempati pada pasiennya. Ya, kita harus tahu betul keadaan psikologis pasien, kemampuan ekonomi pasien, kondisi demografi dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi pasien ada beberapa hal yang juga harus ditekankan atau dimiliki oleh seorang pasien hipertensi. Yang pertama tentu dia harus sabar. Ya, kita sudah bahas pada bagian pertama bagaimana hikmah dari satu penyakit itu. Ya, sehingga kita diharapkan bisa menerima penyakit ini dengan baik dan menjadi berpahala, bukannya berdosa dengan penyakit kita tersebut. Kemudian yang kedua,
sebagai pasien kita harus memahami bagaimana penyakit yang kita hadapi. Kalau kita seorang hipertensi, kita belajar mengenai hipertensi sedikit banyaknya. Kalau kita diabetes, kita belajar mengenai diabetes, dan seterusnya. Sering pasien-pasien kita sudah bertahun-tahun menjalani pengobatan di klinik atau di rumah sakit, tapi dia tidak pernah tahu obat apa yang diminumnya, ya. Apa tujuan pengobatannya. Ya, berbeda dengan negara-negara sudah berpendidikan sangat maju, mereka sangat memahami penyakitnya dan mudah untuk mengikuti anjuran-anjuran dari pasiennya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pasien harus tahu akses terapi, ya. Kemana dia harus berobat. Ya. Pada keadaan hipertensi seperti ini, apakah masih bisa berobat di vaskes pertama atau harus berobat ke vaskes tingkat lanjutan. Dan juga harus memilih nakes yang dia percayai. Jangan sampai pasien oleh karena bosen, ya akhirnya dia shopping dokter, pindah-pindah dari satu dokter ke dokter yang lain. Padahal setiap dokter yang menangani mereka itu sudah memiliki jangka panjang. Diharapkan dengan dua hal tadi, maka kita akan memperbaiki, akan menurunkan angka kesakitan dan angka kematian pasien hipertensi, dan akhirnya kita akan meningkatkan kualitas hidup mereka dan juga memperbaiki produktivitas mereka sehingga mereka tetap produktif walaupun mereka memiliki hipertensinya. Slide. Ya, gejala dan tanda. Sebetulnya pasien dengan hipertensi itu sebagian besar itu tidak memiliki gejala apapun, ya, asimptomatik. Mereka tahu hipertensi pada saat tekanan darahnya sedang diperiksa secara screening misalnya atau sedang medical check up. Atau tidak jarang mereka tahu hipertensi pada saat sudah terjadi komplikasi pada target organnya. Pada saat dia stroke, tahu dia baru tahu hipertensi. Pada saat dia gagal ginjal, dia baru tahu hipertensi. Pada saat dia mengalami serangan jantung, baru tahu dia hipertensi. Jadi sebagian besar itu memang tidak memiliki keluhan-keluhan terkait hipertensinya. Kalaupun keluhan-keluhan itu ada, umumnya itu disebabkan oleh penyakit-penyakit hipertensi sekundernya atau akibat dari kelainan-kelainan akibat komplikasi pada target organnya. Ya. Di mana kita tahu bahwa target organ hipertensi itu ada saraf, ya, stroke terutama, kemudian pada mata, pada jantung, pada ginjal, dan pembuluh darah perifer. Slide. Ya, slide dok. Ya, ini slide ini mungkin terlalu rame, tapi ada beberapa hal yang saya tekankan di sini, ya. Pada kalimat di bawah medical history, ya. Di situ kita bisa melihat, ya, seperti yang saya katakan tadi, ya, sebagian besar pasien-pasien hipertensi itu asimptomatik, tidak ada keluhan apa-apa. Dan apabila ada keluhan-keluhan spesifik, biasanya itu terkait dengan penyebab sekunder hipertensinya, ya, atau akibat dari komplikasi hipertensinya. Ya. Kita lihat di bawah, ya. Kita lihat di bawah, di kedua paling bawah sebelah kiri, ya. Gejala dan tanda hipertensi, ya. Nah, mungkin aja ada keluhan chest pain, nyeri dada, ya. Kemudian napasnya yang sesak, ya. Kemudian juga ada berdebar, palpitasi atau irama jantung yang tidak teratur. Mungkin juga ada keluhan-keluhan pembuluh darah perifer seperti klaudikasi. Klaudikasi itu mungkin ada rasa baar, rasa nyeri pada telapak kaki, kemudian pada bengkak, ya, jaringan jaringan perifer. Kadang-kadang ada sakit kepala, ya, kemudian penglihatan terasa kabur, kemudian juga ada mungkin pusing, ya, mungkin juga hematuria, dan itu sebetulnya keluhan-keluhan yang disebabkan oleh karena penyakit sekunder atau komplikasinya. Ya. Nah, kemudian yang paling bawah itu adalah keluhan-keluhan atau gejala-gejala yang mungkin kita temukan pada pasien-pasien dengan hipertensi sekunder. Kita tahu kemarin hipertensi ada dua, ada primer, ada sekunder. Primer itu tidak diketahui penyebabnya, itu sekitar 90-90%, dan yang kedua sekunder. Sekunder itu adalah hipertensi yang penyebabnya kita ketahui dengan jelas, yaitu sekitar 5-10%. Misalnya pasien-pasien yang mengalami hiperaldosteron itu akan mengalami keluhan-keluhan mungkin seperti kram, mungkin ada denyut jantung yang tidak teratur, ya, kemudian kelemahan otot, ya, kemudian pasien-pasien dengan penyebabnya adalah penyempitan pada arteri yang ke ginjal, arteri renalis, stenosis arteri renalis, mungkin kita temukan adanya sesak disertai dengan edema paru-paru, ya, dan sebagainya. Jadi intinya
hipertensi itu sebagian besar tidak ada gejalanya, ya. Dan kalau ada pun ada gejalanya itu biasanya oleh karena penyakit sekunder ataupun gejala-gejala dari komplikasi yang sudah terjadi. Slide. Ya, ini adalah komplikasi hipertensi, kita bahas kemarin juga, ya, terbanyak pada mata 3,2 kali lipat dibandingkan populasi normal. Kemudian kejadian stroke, ya, 2,7 kali lipat dibandingkan populasi normal. Kemudian gangguan ginjal, gagal ginjal tahap akhir yang memerlukan hemodialisis, itu jumlahnya 2,8 kali dibandingkan populasi normal. Ya. Dan juga keadaan serangan jantung, kemudian penyakit paya jantung kongestif, angkanya sebesar lebih dari 1,5 kali dibandingkan populasi normal. Juga penyakit pembuluh darah perifer. Jadi inilah pentingnya kita menangani hipertensi agar kita bisa mengurangi komplikasi seperti ini. Slide. Slide. Ya, diagnosis ya. Nah, ini ada mengenai screening ya, screening ya. Seperti saya katakan tadi, kita tidak boleh sembarangan membuat diagnosis hipertensi. Tidak boleh terlalu berlebihan, tidak boleh juga terlalu ketat. Tapi ada aturan-aturannya bagaimana kita menegakkan hipertensi itu. Karena ini akan ada konsekuensi jangka panjangnya. Kita bisa lihat di sini ya, pada pasien-pasien ini sayang, nanti kita bahas klasifikasi di belakang, tapi ini tidak apa-apa ya. Kalau orang yang disebut dengan tekanan darahnya optimal, jadi tekanan darah optimal adalah tekanan darah di bawah 120/80. Ini adalah tekanan darahnya optimal. Jadi kalau seseorang itu pada saat MCU, tekanan darahnya di bawah 120/80, maka tensinya optimal. Dia cukup kontrolnya itu sekitar 5 tahun sekali saja. Jadi tidak perlu terlalu sering. Tapi kalau pada saat medical check up, pada saat screening, tensinya itu berada dalam kisaran normal, yaitu 120 sampai 129/80 sampai 84, ini namanya tekanan darahnya normal. Maka dia disarankan untuk mengukur ulang tekanan darahnya setiap 3 tahun. Ya. Dan kalau orang itu ternyata tensinya itu normal tinggi atau high normal, yaitu tekanan darahnya itu antara 130 sampai 139/85 sampai 89, maka dia dianjurkan untuk kontrol ulang tekanan darahnya setiap tahun sekali. Ya. Nah, untuk pasien-pasien yang dalam keadaan tekanan darahnya normal tinggi atau high normal ini, kita harus perhatikan juga kemungkinan adanya hipertensi yang terselubung, ya, atau mass hypertension. Ya. Jadi bisa saja sebetulnya dia hipertensi, tapi pada saat pemeriksaan tensinya seperti ini. Jadi kita harus perhatikan ini. Ya. Kalau pasien-pasien yang memiliki tekanan darah normal tinggi ini, juga dia memiliki penyakit-penyakit risiko kardiovaskular yang lain, misalnya obesitas, kemudian dia punya diabetes, dia punya penyakit jantung koroner, maka kita menyarankan kepada pasien untuk memeriksa tekanan darahnya di rumah. Ya. Jadi out office blood pressure examination. Jadi tekanan darahnya diperiksa di rumah secara mandiri. Ya. Baik itu dengan menggunakan teknik namanya ABPM, ambulatory blood pressure monitoring, atau dengan pemeriksaan HBPM, high blood pressure monitoring. Ya, sekali lagi, kalau pada saat medical check up, pada saat screening, seseorang itu tensinya high normal, normal tinggi, maka dia dianjurkan tekanan darahnya diperiksa setiap tahun. Namun kalau dia memiliki penyakit kardiovaskular yang lain, maka kita harus perhatikan kemungkinan dia mengalami hipertensi terselubung atau mass hypertension. Sehingga kita harus memeriksa, memastikan dengan menggunakan teknik pemeriksaan di rumah out office, ya, yaitu dengan ABPM maupun HBPM. Ya. Nah, kemudian kalau pasien itu ternyata tensinya adalah lebih dari 140/90, jadi pasien tidak ada gejala, kemudian dia medical check up atau screening hipertensi, tensinya 140/90 ke atas, maka dia disebut dengan hipertensi. Tapi ini juga harus hati-hati, ya. Apakah dia betul hipertensi atau tidak? Karena bisa saja dia mengalami namanya white coat hipertensi, hipertensi kerah putih. Ya. Karena keadaan klinik, ya, kemudian cara pemeriksaan yang tidak sesuai, tidak legaartis, tensinya naik padahal dia tidak hipertensi. Oleh karena itu, maka dia harus kontrol ulang tekanan darahnya, ya, diukur di rumah dengan menggunakan HBPM atau HBPM. Ya. Slide. Ya, slide. Ini hipertensi.
sangat mudah kita mengatakan seseorang itu hipertensi atau tidak. Ya. Dikatakan hipertensi apabila tekanan darah sistoliknya 140 mm Hg atau lebih dan atau tekanan darah diastoliknya 90 mm Hg atau lebih. Jadi ini dan atau, boleh salah satu. Boleh dua-duanya tinggi atau hanya sistoliknya yang tinggi. Ya, itu boleh. Ya. Nah, syaratnya adalah bagaimana tekanan darah itu diperiksa secara lega artis. Jadi sangat mudah hipertensi diagnosisnya. Syaratnya yang ketat, yaitu bagaimana tekanan darah itu diperiksa dengan lega artis. Slide. Ya, ini ya. Diagnosis hipertensi itu umumnya dikerjakan di klinik sebagian besar, ya, sebagian besar. Nah, ya. Namun demikian, ya, diagnosis hipertensi itu tidak boleh dibuat atau ditegakkan hanya dengan sekali kunjungan ke klinik saja. Ya, jadi tidak boleh dikerjakan hanya pasien sekali ke klinik kita lalu kita katakan hipertensi, itu tidak boleh. Ya. Minimal dia memerlukan 2 sampai 3 kali kunjungan dengan interval 1 sampai 4 minggu, ya. Baru kita bisa mengatakan dia hipertensi atau tidak. Kecuali kalau pada saat kunjungan ke klinik pertama itu tensinya lebih dari 180/110 dan terdapat bukti-bukti faktor risiko atau penyakit kardiovaskular yang lain. Maka itu bisa langsung ditegakkan diagnosis hipertensi. Tapi kalau hipertensinya itu di bawah ini dan tidak ada faktor risiko yang lain, kita memerlukan 2 atau 3 kali kunjungan dengan interval 1 sampai 4 minggu, baru kita bisa mengatakan seseorang itu hipertensi atau tidak. Ya. Slide. Slide, Dok. Ya. Oke. Ya, slide. Jadi ada beberapa teknik yang kita bisa pakai untuk mengukur tekanan darah, ya. Ada beberapa alat, ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan termometer air raksa, yang kedua dengan menggunakan sphygmometer air raksa, kemudian tensimeter aeroid, ya, kemudian menggunakan tensimeter digital atau ini ada semi digital atau full digital atau dengan menggunakan ambulatory blood vessel monitoring. Tapi pada saat ini semua konsensus, ya, semua guideline itu sudah tidak menganjurkan lagi penggunaan tensimeter air raksa. Ya. Tensimeter yang sekarang dianjurkan adalah tensimeter aeroid atau menggunakan tensimeter yang digital. Ya. Nah, pemeriksaan yang di rumah itu bisa menggunakan termometer aeroid atau menggunakan tensimeter yang digital. Ya. Kita bisa menggunakan ini dengan teknik namanya home blood pressure monitoring, ya. Atau kita bisa menggunakan ABPM, ambulatory blood pressure monitoring, ya. Kalau ABPM ini bisa kita setel, ya, setiap ukuran tekanan darah itu setiap 20 sampai 30 menit pada saat aktivitas dan pada saat istirahat malam hari setiap 30 sampai 60 menit. Kalau pada ABPM, ya. Nah, kita akan melihat nanti. Kalau pencatatannya itu akurat lebih dari 70%, maka bisa dianalisis, ya, hasilnya dan menentukan apakah pasien ini hipertensi atau tidak. Sedangkan pada BPM, blood pressure monitoring biasanya dikerjakan pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada pagi hari, kemudian pada siang hari, pada sore hari, dan pada malam hari menjelang tidur. Lalu kita ambil rata-ratanya. Slide. Ya. Ini adalah persiapan pasien, ya, bisa nanti dibaca, ya, silakan. Ya. Intinya adalah pasien itu rileks, pasien itu tidak memiliki atau tidak mendapatkan sesuatu yang bisa berpengaruh ke dalam tekanan darahnya. Ya, posisi-posisinya membuat pasien rileks, pakaiannya tidak ketat, ruangannya nyaman, ya, kemudian tidak berbicara saat diperiksa. Alatnya juga memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Slide, ya, posisinya seperti ini, bisa duduk, berdiri atau berbaring tergantung ke kondisi saat itu, ya. Nah, jadi kalau misalnya sedang bakti sosial nggak ada tempat yang nyaman, ya bisa saja sambil berdiri atau sambil duduk, ya, sambil tidur. Ya. Tapi yang dianjurkan sambil duduk, ya. Ini adalah prosedurnya. Prosedurnya, ya, intinya adalah seorang dokter, seorang tenaga paramedis pembantu dokter itu
harus melaksanakan ukuran tekanan darah ini dengan benar, ya, sehingga hasilnya itu juga benar, ya. Slide. Ya, ini ya udah saya katakan tadi di sini ya, tidak bisa sekali kunjungan kita mengatakan pasien ini hipertensi atau tidak, tapi memerlukan beberapa kali kunjungan ya. Posisinya, alatnya baik, ya, kemudian tidak merokok, tidak minum kopi, kemudian cupnya juga ukurannya betul, dipasang di posisi yang betul ya, kira-kira apa namanya 2-3 cm di atas pusat kubiti ya. Kemudian kakinya juga nyaman pasiennya ya. Kemudian alat ukurnya itu setinggi jantung ya. Nah, ini adalah cara yang lega artis ya. Kemudian kita bisa melihat ini hasilnya ya. Hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, seseorang itu dikatakan hipertensi apabila ya di klinik itu darahnya itu 140/90 atau lebih. Nah, ini dikatakan hipertensi ya. Atau apabila dia di rumah HBPM, home blood pressure monitoring, dia mengukur sendiri tensinya itu 135/85 mm Hg. Jadi lebih kecil 5 mm Hg dibandingkan pengukuran di klinik ya standarnya itu. Jadi kalau di klinik dia 140 standarnya per 80/90, tapi kalau di rumah home blood pressure monitoring HBPM dia standarnya 135/85 mm Hg ya. Kemudian kalau menggunakan ABPM ya ini kita ada standarnya sendiri ya, standarnya sendiri dan biarkan dokter menganalisis dan menentukan seseorang itu hipertensi atau tidak. Slide. Ya, ini ini adalah sama seperti tadi sebetulnya ini adalah resume saja. Saya ingin tekankan di sini ya, pada saat pemeriksaan tekanan darah itu ya, itu setiap kali kunjungan diperiksa 3 kali pengukuran, 3 kali pengukuran tekanan darah ya, dengan interval antar pengukuran itu 1 menit, 1 menit ya. Dan yang dihitung itu adalah pemeriksaan yang kedua dan ketiga. Pemeriksaan pertama tidak dihitung ya. Pemeriksaan kedua dan ketiga ya. Nah, itu yang dihitung dirata-ratakan berapa tekanan darahnya ya. Dan kalau tekanan darahnya itu ya pemeriksaan kedua ketiga itu melebihi 140/90, maka dia disebut dengan hipertensi ya. Slide. Ya. Klasifikasi slide. Ya. Seperti ini sudah dibahas kemarin, kita ada mengenal 2 macam hipertensi. Ada hipertensi primer atau esensial, yaitu hipertensi yang penyebabnya tidak jelas, ya, tidak kita ketahui penyebabnya. Biasanya ini faktor usia, ya, kemudian faktor genetik, ya, dan angkanya itu sekitar 90-9%. Sedangkan 5-10% atau sebagian kecilnya adalah hipertensi sekunder, ya, yang penyebabnya kita ketahui. Misalnya renal hipertensi akibat stenosis arteriorenalis. Ya, ini paling banyak sekitar 5%. Dan sisa yang lainnya akibat dari coarctasia aorta, primary aldosteronism, Cushing syndrome, pyochromocytoma, atau obat-obatan tertentu yang menyebabkan tekanan darahnya meningkat. Ya. Misalnya obat-obat kontrasepsi hormonal. Ya. Slide. Ya, kita banyak guideline ya yang dianut oleh masyarakat hipertensi. Ini ada JNC yang pertama tahun 77 direvisi secara berkala, dan yang terakhir adalah JNC yang ke-8 yang dipublish pada tahun 2014 ya. Jadi ada JNC 1 sampai JNC 8. JNC 8 sebetulnya tidak terlalu beda dengan JNC yang ke-7 ya. JNC 7 kalau saya tidak salah sekitar tahun 2004 dipublishnya ya. Nah, ini adalah JNC membagi menjadi normal prahipertensi, hipertensi stadium 1, hipertensi stadium 2. Kemudian dari Amerika, American College Cardiology, American Heart Association juga normal meningkat ya, tapi ini agak berbeda angkanya ya. Misalnya ya, kalau pada American College Cardiology dia 130 sudah hipertensi, 140 kalau JNC 40 seperti hipertensi. Ada perbedaan ya. Dan perbedaan ini kalau di Aceh ini oleh karena mereka mengadopsi satu penelitian besar disebut dengan sprint trial, di mana memang pemeriksaan tekanan darah itu betul-betul dalam keadaan yang sangat ideal ya, sehingga didapatkan standar yang lebih rendah lagi. Ya. Slide. Ya. Jadi ada International Society of Hypertension, kemudian ada European Society of Hypertension,
Ada American College Cardiology, ada Canadian, kemudian ada lagi JNC ya. Dan Indonesia sudah punya sendiri. Pada tahun 2019 Indonesia mempublish ya konsensus penanganan hipertensi di Indonesia ya. Indonesia menganut klasifikasi seperti ini. Ini mirip dengan JNC dan ISH sebetulnya ya. ISH ya 2018 yang sekarang keluar tahun 2020 pada awal bulan ini ya. Nah, pada klasifikasi menurut Perhimpunan Hipertensi Indonesia atau Indonesian Society Hipertensi, kita bagi menjadi optimal, normal, dan normal tinggi yang tadi kita sudah bahas ya. Optimal kalau di bawah 120/80. Normal kalau antara 120/129 sampai 80/84. Normal tinggi kalau antara 130/109 sampai 85/89. Dan kalau tekanan darah pasien 140/90 ke atas disebut dengan hipertensi. Hipertensi dibagi 3 stadium di Indonesia, stadium 1, stadium 2, stadium 3. Masing-masing penambahannya 20 ml Hg sistolik dan 10 ml Hg untuk diastolik. Ya. Dan ada istilah yang sudah lama dikenal yaitu hipertensi sistolik terisolasi. Ini biasanya pada orang-orang lansia, di mana diastoliknya normal, yang tinggi adalah tekanan darah sistoliknya saja. Slide. Ya, slide. Ya, ini beberapa pengertian sedikit. Ini slide terakhir ya yang akan kita bahas nanti bicarakan dalam pertemuan ketiga ya. Nah, hipertensi ya. Tahu kita hipertensi adalah kalau tensinya 140/90 atau lebih ya, ini hipertensi. Ada hipertensi primer sudah kita bahas tadi, tidak diketahui penyebabnya sekitar 90 sampai 90%. Hipertensi sekunder yang jelas penyebabnya. Nah, ada dua istilah yang lain yaitu hipertensi resisten. Hipertensi resisten atau hipertensi yang kebal lah, seperti itu bahasa Indonesianya, adalah hipertensi ya yang dengan pengobatan 3 jenis antihipertensi dari golongan yang berbeda belum mencapai target tekanan darah yang diinginkan. Jadi dia memerlukan 4 atau lebih antihipertensi. Ya, kadang-kadang kita menggunakan 5 antihipertensi baru pasien itu mencapai tekanan darah yang normal ya yang diinginkan. Ini namanya hipertensi resisten ya. Kemudian ada hipertensi maligna. Hipertensi maligna adalah hipertensi, ini disebut dengan hipertensi krisis, ada 2 macam sebetulnya. Ada hipertensi emergensi, ada hipertensi urgensi. Adalah suatu peningkatan tekanan darah yang tinggi, yang tiba-tiba, ya, disertai dengan kerusakan pada target organ secara akut. Jadi tensinya tiba-tiba tinggi sekali, ya, di atas 180/120, disertai dengan kerusakan target organ yang sedang berlangsung. Misalnya saja pendarahan retina sehingga mata pasien itu nggak bisa melihat, stroke, ya, pendarahan, gangguan ginjal akut, ya, gangguan jantung akut decompensatory heart failure ya, atau misalnya preeklamsia ya. Nah, pasien-pasien seperti ini adalah hipertensi maligna. Biasanya pasien-pasien yang sudah lama tidak berobat, putus obatnya, pasien-pasien ini mudah mengalami hipertensi maligna. Slide. Ya, saya kira itu pengantar kita ya mengenai hipertensi pada pertemuan kedua ini yang mengenai gejala, kemudian tanda dan diagnosis hipertensi. Satu hal yang penekanannya adalah bagi dokter, bagi tenaga paramedis yang membantu dokter, hati-hati dalam melaksanakan pemeriksaan tekanan darah. Kerjakan pemeriksaan itu dengan cara yang benar, sesuai dengan standar, agar didapatkan hasil tekanan darah yang akurat. Karena ini sangat penting bagi masa depan pasien itu sendiri, ya, apakah kita akan menyatakan dia hipertensi atau tidak, dan bagaimana tata laksana selanjutnya. Saya kira itu yang bisa disampaikan sebagai pengantar diskusi kita pada malam hari ini. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Dr. Wishar yang telah memaparkan tadi materi ya tentang gejala, tanda, dan juga diagnosis dari hipertensi ini. Dan insya Allah ini merupakan 4 serial ya tentang hipertensi, dan ini baru yang kedua. Jadi ya tenang, masih banyak, ada 2 seri lagi. Insya Allah kita akan bahas tentang hipertensi.
Baik, sebelum memasuki sesi tanya jawab, insya Allah saya mengingatkan sekali lagi bahwa pada mulai dari episode kelima ini, insya Allah penyelenggara akan menyediakan sertifikat elektronik bagi mereka-mereka yang kemudian berstatus sebagai donatur kegiatan pagi ini. Oke, semoga bermanfaat ya. Ini kita masuk ke sesi diskusi. Ini alhamdulillah sudah masuk cukup banyak pertanyaan memang karena topiknya juga menarik sekali ya. Mungkin saya dari yang pertama dong. Dari Satya Supardi. Assalamualaikum dokter. Ingin bertanya bagaimana sih resikonya hipertensi dengan dampak COVID-19 gitu. Terima kasih. Terima kasih ya Mas Satya ya. Jadi hipertensi itu salah satu komorbid ya yang ada pada orang-orang terutama lanjut usia ya di atas 60 tahun. Kita tahu dalam pertemuan pertama ya orang-orang di atas 60 tahun itu prevalensi hipertensi semakin tinggi ya. Dan orang-orang yang mengalami komorbid termasuk hipertensi ini ya biasanya infeksi COVID-19 itu bisa berakibat lebih berat ya munculnya jenisnya bahkan berakibat fatal ya. Jadi hati-hati bagi orang-orang yang menyandang hipertensi karena kalau mengalami infeksi COVID-19 maka dia akan munculan tulisnya akan lebih berat dan berakibat fatal. Ada isu yang sangat kencang, sangat ramai ya dalam pengobatan hipertensi pada pasien-pasien dengan infeksi COVID ya, yaitu bagaimana posisi atau kedudukan atau pengaruh ya, dan angiotensin reseptor blocker, terutama ACE inhibitor. Karena kita diketahui bahwa virus corona ini akan masuk ya ke dalam sel itu melalui suatu reseptor yang disebut dengan S2 reseptor, angiotensin converting enzim 2 reseptor ya. Nah, tapi penelitian-penelitian lain membuktikan bahwa itu tidak sepenuhnya benar ya, dan itu intinya tidak sepenuhnya benar, dan rekomendasi dari penhimpunan dari International Society of Hypertension, dari European College, dari American, dan dari Indonesia sendiri memberikan statement bahwa tidak perlu takut untuk meneruskan pemberian obat-obat golongan S inhibitor dan ARB pada pasien-pasien hipertensi yang disertai dengan infeksi COVID. Karena ternyata angka kematian outcome akhirnya itu jauh lebih buruk ya apabila pasien-pasien itu menghentikan pengobatan antihipertensinya dibandingkan dengan meneruskan pengobatan antihipertensi dengan ACE inhibitor dan ARB. Mungkin itu Dr. Idham. Ya, baik. Terima kasih dok. Jadi memang untuk corona atau COVID-19 ini kalau misalnya banyak faktor resiko juga progresivitasnya itu lebih buruk ya dibanding yang tidak ada komorbid atau faktor resiko. Baik, ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Nureli Syamsuddin gitu. Pengobatan hipertensi itu sebaiknya bagaimana dok? Apakah harus kombinasi atau bagaimana? Ya, jadi ya itu sebetulnya di sesi ketiga ya dok ya, kita mengenai strategi dan trik menangani hipertensi ya. Saya lihat di sini peserta juga banyak sejawat-sejawat saya dokter ya, yang nanti mungkin bisa ikut diskusi mengenai penanggulangan hipertensi ya. Secara umum sudah kita bahas di pertemuan pertama bahwa ada dua hal penting yang harus ditekankan dalam penanganan hipertensi, yaitu adalah pengobatan non farmakologis dan pengobatan farmakologis ya. Dua-duanya terbukti mampu menurunkan tekanan darah secara signifikan. Pengobatan non farmakologis meliputi diet rendah garam, kemudian aktivitas fisik, olahraga, exercise, kemudian penurunan berat badan, ya, penghentian konsumsi alkohol, ya, dan lain sebagainya itu sudah terbukti. Jadi itu harus diteruskan semua, manajemen stres dan sebagainya. Jadi pada level stadium berapapun hipertensinya, pengobatan non farmakologis atau lifestyle ini
Itu harus kita tekankan kepada pasien-pasien kita. Nah, sekarang bagaimana kita pemberian obat-obat penurun tekanan darahnya atau obat antihipertensinya, ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail pada pertemuan ketiga. Tapi secara umum ya, kalau target tekanan darah yang kita inginkan itu angkanya lebih dari 20 ml Hg sistolik atau lebih dari 10 ml Hg diastolik, maka kita memerlukan 2 obat antihipertensi. Ya. Tapi kalau target tekanan darahnya itu diturunkannya kurang dari 20 ml Hg sistolik dan 10 diastolik, maka kita cukup dengan 1 obat antihipertensi dulu. Jadi itu secara umum obat apa yang kita bisa berikan kepada pasien, ya. Misalnya pasien itu hipertensi stadium 1, ya. Berapa tensinya? 150 per 94 misalnya seperti itu. Dia stadium 1. Target kita bagaimana? Target kita adalah dia di bawah 140 per 90 secara umum. Artinya kita menurunkan tekanan darahnya 10 mm Hg sistolik, 4 mm Hg diastolik. Karena target penurunannya itu tidak sampai 20 sistolik dan 10 sistolik, maka kita bisa menginisiasi dengan 1 obat antihipertensi. Ya. Nah, tapi kalau pasien itu misalnya 165 ya, per 95 misalnya, ya, diastoliknya kita hanya memerlukan 5 turunnya di bawah 10. Tapi sistoliknya kita harus menurunkannya lebih dari 20 meter Hg. Nah, pasien seperti ini kita memerlukan pengobatan dengan 2 obat antihipertensi, ya, agar mencapai target tadi. Ya. Nah, sekarang pilihannya apa obat antihipertensi itu? Kalau pasien itu tidak memiliki komorbid, artinya hanya hipertensi tunggal yang dialami pasien itu, kita boleh memilih obat antihipertensi lini pertama apa saja. Apakah golongan penghambat kalsium, apakah golongan angiotensin S inhibitor, atau golongan ARB. Itu adalah obat-obat lini pertama. Ya, kita bisa memilih mana saja. Tapi kalau pasien itu memiliki penyakit penyerta yang lain, komorbid yang lain, ada yang disebut dengan namanya compelling indication, indikasi yang memaksa. Misalnya, ya, pasien hipertensi dengan penyakit ginjal, pasien hipertensi dengan penyakit diabetes, pasien hipertensi dengan stroke, ya, pasien hipertensi dengan penyakit jantung. Maka itu ada indikasi-indikasi yang mendorong kita untuk memilih golongan antihipertensi tertentu. Ya. Nah, itu adalah idealnya, ya, karena kita berharap tidak hanya menurunkan tekanan darah saja, tetapi juga memiliki khasiat-khasiat kelebihan-kelebihan yang lain yang disebut dengan pleiotropic effect, ya, beyond lowering blood pressure. Ya. Tapi kalau kita di paskes yang tidak memiliki apa-apa, berikan apa yang ada di situ. Ya. Apakah itu kalau cuma ada di sana HCT, berikan HCT, sudah keluar diazin. Kalau di sana ada kaptafil, berikan kaptafil, itu tidak masalah. Yang penting adalah targetnya tekanan darahnya bisa diturunkan mencapai normal. Ya. Tapi kalau kita memiliki obat pilihan yang lebih banyak, maka pilihlah sesuai dengan compelling indication dan kelebihan-kelebihan tadi. Karena kita tidak hanya berharap menurunkan tekanan darah, tapi juga mencapai efek-efek lain, pengaruh positif lain selain tekanan darahnya yang menurun. Ya. Nanti kita suruh kontrol pasiennya, ya, mungkin 2-4 minggu berikutnya. Kalau ternyata tekanan darahnya tercapai, kita teruskan obatnya. Kalau kita tidak tercapai, pilihannya menaikkan dosis, mencapai dosis maksimal, atau menambah obat kedua. Nanti itu kita akan bahas di pertemuan ketiga ya dok ya, mengenai strategi dan trik mengelola hipertensi. Ya, baik. Terima kasih Dr. Wisar. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kepada partisipan yang ingin bertanya bahwa kita memang akan memfokuskan bahasan kita tentang itu ya, gejala, tanda, dan bagaimana cara kita mengetahui hipertensi ini. Adapun pertanyaan tentang pengobatan, terapi, dan juga hipertensi pada kondisi-kondisi khusus seperti kehamilan, insya Allah akan diselesaikan pembahasannya pada seri berikutnya. Nah, baik dok, ini ada pertanyaannya dari Zulfitrah Mahis gitu. Izin bertanya dok, apakah hipertensi ini bisa terjadi pada usia muda? Gitu. Kalau memang bisa terjadi itu apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya? Ya, terima kasih. Dulu hipertensi itu biasanya umur-umur 40 tahun ke atas, 35 tahun ke atas. Tapi sekarang bisa lebih muda lagi. Bahkan umur
kita punya pasien umur 25 tahun sudah mengalami serangan jantung. Umur 25 tahun sudah mengalami stroke, ya. Jadi bisa lebih mudah lagi. Ya. Tetapi biasanya kalau hipertensi itu bisa ditemukan pada lebih muda, pada bisa umur 10 tahun, umur 12 tahun, hipertensi biasanya itu sekunder penyebabnya. Ya, jadi hipertensi sekunder bukan primer. Ya, sering karena dia mengalami penyakit ginjal yang paling sering, atau penyakit-penyakit yang lain, pheochromocytoma juga sering. Ya. Jadi dia punya penyakit pada tumor anak ginjal, ya, pheochromocytoma, ya, sehingga tekanan darahnya itu seperti badai naik turun, ya, cepat sekali tinggi, cepat sekali turun, ya, dan sebetulnya sering pendarahan pada otak. Atau dia mengalami penyakit ginjal, ya, misalnya dia penyakit ginjal kronik akibat glomerulonefritis, ya, itu juga sering menyebabkan hipertensi pada usia muda, ya. Atau dia mengalami glomerulonefritis akut DNA, yaitu juga ada penyakit ginjal yang mendadak setelah dengan hipertensi, ya. Jadi biasanya kalau hipertensi pada usia muda itu, ya, itu biasanya hipertensi sekunder. Ada penyebab sekunder yang menyebabkan hipertensi. Kalau primer itu biasanya usianya lebih tua, ya. Kalau saya katakan primer, ya. Mungkin itu, Dok, ya. Ya, baik, terima kasih. Semoga bisa menjawab ya. Ini ada dari Nafi Satus Zamruda gitu, tentang ini ya. Apakah keparahan glaukoma bisa disebabkan karena penyakit bawaan seperti hipertensi ya? Mungkin hubungannya hipertensi dengan glaukoma, mungkin dokter ada Iya. referensi. Itu memang mirip-mirip hipertensi. Kalau glaukoma itu kan peningkatan tekanan bola mata. Saya udah lama nggak belajar mata, ya, nggak belajar mata udah 30 tahun barangkali, ya. Nggak belajar mata, tapi kalau saya tidak salah itu tekanan bola matanya lebih dari 20 mm sios apa namanya, ya, 20, ya. Jadi itu adalah tekanan bola mata yang meningkat, disebut dengan glaukoma. Ya. Ya, kalau hipertensi adalah tekanan pada dinding pembuluh darah yang meningkat. Ya. Nah, ada sistol, ada diastolik. Itu pada sistolik itu adalah tekanan pada dinding pembuluh darah yang diterima pembuluh darah pada saat stroke volume, ya, pada saat jantung itu berdenyut, kemudian diastolik pada saat pengisian jantung. Jadi itu tekanan pembuluh darah kalau hipertensi, arterial hipertensi namanya. Kalau yang glaukoma tekanan dalam bola mata, ya, jadi sesuatu yang berbeda, ya. Dan mungkin nanti walaupun saya konsultan, ya, bisa salah, ya. Setahu saya glaukoma bukan komplikasi dari hipertensi, ya. Glaukoma itu nanti ada kaitannya dengan produksi dari cairan bola mata, humor aqueous, ya, dan juga pengeluarannya, ekspresinya pada bola mata. Itu yang dinamakan hipertensi glaukoma, ya. Kalau hipertensi pada mata, komplikasinya adalah retinopati hipertensi pada retinanya. Nanti kita bisa melihat ada K201 sampai KW4. Ya. Mungkin itu, Dok. Mbak Nafiza itu. Ya, baik. Menarik sekali, Dok. Terima kasih. Ini lagi ada dari Cindy Mel. Izin bertanya, Dokter. Tentang ini, apakah penderita hipertensi itu boleh atau tidak boleh mengkonsumsi daging merah dan kopi gitu? Kalau tidak boleh, kenapa, Dok? Iya. Daging merah setahu saya nggak ada masalah. Ya. Jadi orang hipertensi itu boleh aja konsumsi daging merah. Tapi kalau kita ingin hipertensi terkontrol, ada namanya DASH diet, DASH, dietary allowance to stop hypertension. Pada orang-orang yang menganut DASH diet itu memang anjurannya hanya makan daging merah itu sekali seminggu, ya, Dok, ya. Nah, jadi bukan tidak boleh, ya, tapi boleh makan daging merah. Kalau kita mau ketat dengan DASH diet, DASH diet, maka anjurannya sekali seminggu aja makannya, ya. Nah, kemudian apa tadi, daging merah, terus kopi, ya. Kopi udah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Kopi itu sebetulnya kopi hitam, ya. Kopi hitam itu sebetulnya memiliki antioksidan yang cukup kuat, ya. Yang kuat, yang bisa menekan bahan-bahan oksidan. Jadi seperti itu, ya. Dan itu sangat baik untuk penyakit-penyakit termasuk penyakit kardiovaskuler, ya, untuk kopi hitam yang dikonsumsi 1-2 cup satu hari, ya. Nah, sekarang bagaimana pengaruh terhadap hipertensi? Penelitian yang pernah saya sampaikan dulu, ya, memang
kopi itu akan berpengaruh pada tekanan darah. Itu jelas berpengaruh ya. Tapi dia efeknya itu tidak lama, pada awal-awalnya saja. Setelah itu kemudian dia tidak lagi berefek. Sehingga kopi itu masih dibolehkan pada orang-orang yang hipertensi ya. Kopi tadi ya, masih diperbolehkan. Dan kalau kita melihat apa namanya rekomendasi lifestyle itu kalau saya mungkin nanti saya baca lagi, ya, setahu saya tidak ada larangan minum kopi di situ. Yang ada adalah minum alkohol dan mengurangi konsumsi garam. Ya. Nah, jadi kopi itu masih boleh. Kenapa kopi itu tidak dibolehkan pada saat pasien diperiksa hipertensi? Karena tadi pada awal-awal dia setelah minum kopi, kalau nggak salah sekitar 24 jam, maka dia akan menyebabkan kadar darah naik, ya, sehingga itu akan sampai 24 jam, sehingga tidak dianjurkan minum kopi 30 menit sebelum pemeriksaan. Tapi terhadap jangka panjang masih kontroversi, tapi secara umum kopi masih dibolehkan pada pasien-pasien hipertensi. Jadi tidak mutlak tidak boleh. Mungkin itu dok. Ya, baik, terima kasih dokter. Ya mungkin kalau pertanyaan-pertanyaan terkait tata laksana, mungkin saya pending dulu ya. Jadi kita coba menyelesaikan dulu pertanyaan tentang topik kita pada malam hari ini. Pertanyaan dari Rahina Ibaniati gitu. Mungkin saya ringkas saja dok. Ini ada orang dok, misalnya dia kalau diukur tekanan darahnya masuk kategori hipertensi, misalnya 140/90, tapi dia merasa baik-baik saja dan dia merasa bahwa itu memang sudah normal bagi dia. Itu bagaimana dok? Apakah dia memang normal atau dia hipertensi? Ya, seperti dikatakan tadi ya, sebagian besar hipertensi itu tidak ada gejalanya, asimptomatik ya. Nah, jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tekanan darah, yang kedua adalah kenyamanan. Ya. Nah, jadi walaupun kita nggak ada keluhan sama sekali, tapi kalau tekanan darahnya ada dalam kisaran hipertensi, maka dia disebut dengan hipertensi. Ya, jadi seperti itu. Ya. Yang mungkin jadi perhatian kita adalah pada pengobatan. Ya. Pada pengobatan itu ya, memang ada individualisasi. Ya. Nah, memang ada target umum, target umum tekanan darah itu ya berapa yang ingin dicapai, itu target umum. Tapi target itu tidak bisa digeneralisir pada semua orang. Ya. Orang-orang dengan usia lanjut itu berbeda targetnya dengan usia di bawah 60 tahun. Orang-orang tertentu itu juga berbeda ya. Tetapi itu namanya kalau di bagian jejak ada namanya J-curve. J-curve itu kalau terlalu rendah atau terlalu tinggi maka dia tidak boleh. Tapi dalam kisaran yang kurva itu maka dia boleh ya. Nanti mungkin kita akan coba kenakan J-curve itu pada saat pembahasan berikutnya ya. Jadi penurunan tekanan darah itu memang tailor made ya, tergantung setiap orang bisa berbeda-beda. Tapi menegakkan hipertensi itu sama buat setiap orang ya. Kalau tensi itu 150/92 misalnya, maka dia hipertensi walaupun dia merasa nyaman-nyaman saja. Ya, baik. Ya, jadi kesimpulannya ya tentang ya meskipun karena memang hipertensi ini mayoritas memang tanpa gejala, jadi ya tetap harus waspada gitu dengan tekanan darahnya. Gitu. Jadi ini ada pertanyaan berikutnya dok tentang hipertensi. Apakah hipertensi ini menurun? Karena ini ya saya pernah diberitahukan bahwa ya sebenarnya yang menurun itu bukan penyakitnya, tapi gaya hidupnya yang menurun dari ayah ke anak gitu, sehingga muncul penyakit-penyakit yang sama. Bagaimana menurut dokter tentang hipertensi dan menurunnya dia ke generasi selanjutnya? Iya, salah satu penyebab dari hipertensi prima adalah genetik diabetes, gen diabetes, gen obesitas ya. Jadi ada faktor genetik yang diturunkan dari orang tua kepada keturunannya. Tapi seperti pernah saya bahas juga, dia adalah bibit ya. Bibit itu bisa tumbuh menjadi pohon, bisa juga mati, tidak tumbuh jadi pohon ya. Tergantung dari orang yang memegang bibit itu, apakah dipelihara dengan baik atau tidak. Ya, kalau bibit itu dipelihara dengan baik, dia tumbuh jadi pohon. Tapi kalau tidak, dia akan mati. Kalau kita sudah punya faktor risiko hipertensi, punya gen hipertensi, lalu pola hidup kita nggak bagus, ya, nggak pernah olahraga, ya, kerja kita banyak stresnya, ya, kurang sabar, gampang pemarah, kemudian merokok, ya. Jadi ada faktor-faktor yang mempersubur tubuhnya hipertensi, maka dia akan tumbuh menjadi hipertensi. Jadi betul sekali bahwa tidak semua orang yang memiliki keturunan atau gen hipertensi, maka dia akan jadi hipertensi pada
perjalanan hidupnya. Ya, jadi tergantung dari pola hidupnya. Tapi jelas kalau orang itu punya faktor risiko, maka dia akan lebih mudah mengalami hipertensi. Itulah bedanya etiologi dan risk factor. Kalau etiologi adalah penyebab, kalau dia ada maka penyakit muncul. Kalau risk factor dia bukan penyebab. Kalau dia ada maka kemungkinan mengalami penyakit lebih besar dibandingkan yang tidak punya risk factor. Jadi yang penting adalah lifestyle kita. Ya, Setelah baik. takdir ya dok ya. Baik, terima kasih dokter. Nah ini, Masya Allah, ini ada pertanyaan dari Ardian Jaya Kusuma. Beliau ini dulu waktu ada di Makassar, ketua BSMI Makassar. Gitu. Bagaimana cara membedakan hipertensi yang memang karena tekanan darah tinggi atau akibat cemas yang berlebihan, dok? Bagaimana kita bisa memfilter itu, gitu? Ya, tadi kita udah tahu ya. Yang pertama, tensi itu tinggi karena psikologi itu ada dua. Pertama, settingan dari pemeriksaannya yang tidak tepat ya. Kadang-kadang pasien dipanggil oleh perawat, Bapak A begitu datang terkekop langsung ditensi ya. Nah, itu tinggi tensinya ya. Atau memang dia udah punya kebiasaan seperti itu. Kalau di rumah tensinya normal, dok kalau saya di posyandu tensi saya normal. Kalau saya ke pasar ada orang periksa tensi, saya bayar Rp1.000, tensi saya normal, seperti itu. Tapi kalau datang ke rumah sakit diperiksa, kok tinggi tensinya? Karena dia cemas ya, namanya disebut dengan white coat hipertensi jas putih ya. Nah seperti itu. Kalau orang-orang yang seperti ini, yang kita tidak tahu hipertensi atau tidak, tapi kita curiga dia hipertensi, maka dia menggunakan pemeriksaan dengan dua pola tadi. Ya, apakah dia menggunakan pemeriksaan namanya HBPM, Home Blood Pressure Monitoring, atau ABPM, Ambulatory Blood Pressure Monitoring. Ya, kalau ABPM itu alatnya ditempelkan di badan kita bersama kita 24 jam, kemudian disetting untuk mengukur tekanan darah kita. Apakah tiap setengah jam atau setiap 1 jam. Ya, kemudian kita akan analisis direct di komputer, hipotesis atau bukan. Kalau menggunakan HBPM, Home Blood Pressure Monitoring, kita bisa menggunakan tensimeter aeroid atau yang otomatis, baik itu semi maupun full otomatis. Ya, kita akan periksa. Itu diperiksa di rumah. Kalau kita di rumah, berarti kan dalam keadaan tenang, nggak stres, nggak ada apa-apa, nggak ada bising seperti itu, ya. Kita periksa itu, ya. Bisa pagi hari, bisa siang hari, bisa sore hari, ya. Nah, nanti kita lihat rata-ratanya. Makanya kalau di klinik standarnya 40/90, kalau di rumah blood pressure standarnya adalah 135/85. Jadi kalau orang-orang yang tadi cemas-cemas tadi, gunakanlah HBPM atau ABPM ya, karena dia bisa saja nanti karena kecemasan tadi pengaruhnya. Ya. Itu ya, Mas Arya ya, salam ya. Jauh dari Sulawesi. Ya, Insya Allah. Beliau lagi sekolah bedah mulut di Surabaya. Oh, alhamdulillah, mudah-mudahan dimudahkan. Dan tidak kena COVID Surabaya. Amin. Ya baik, ini ada pertanyaan ya dari saya coba pilih ya dari Rostavia gitu. Assalamualaikum dok. Untuk menegakkan diagnosis, pasien kan perlu menunggu hingga 2 hingga 3 kali kunjungan gitu. Nah, apakah dalam periode menunggunya itu, misalnya pertemuan kedua, ketiga itu, apakah sudah harus diberi obat atau cukup dengan perubahan lifestyle saja? Terima kasih dok. Ya, jadi dikatakan tadi kalau pasien itu tensinya itu hipertensi ya, dan dia tidak punya faktor risiko kardiovaskular yang lain, hati-hati. Jangan-jangan ini suatu white coat hipertensi atau cemas seperti itu. Sehingga kita mengulanginya minggu depannya, ya. Minggu depannya kita periksa lagi, ya. Kalau minggu depannya ternyata tinggi juga, kita bisa katakan dia hipertensi atau maksimal 2-3 kali kunjungan, ya. Tetapi kalau dia misalnya tensinya itu sangat tinggi, ya masuknya ke stadium 2 hipertensinya, kemudian dia ada faktor kardiovaskular yang lain, usia seperti itu, udah usia pun lebih 40 tahun, kita langsung aja katakan dia hipertensi dan kita mulai pengobatannya ya dengan antihipertensi. Tapi kalau dia stadium 1, ya kita masih ragu-ragu dia hipertensi atau tidak, dia nggak punya faktor hipertensi, maka dia kita tunda kunjungan berikutnya. Selama ditunda bagaimana? Sebaiknya jangan dikasih antihipertensi ya.
Jadi nggak perlu diberikan dulu antihipertensinya, ya, dia cukup lifestyle dulu, kemudian kita suruh dia minggu depan kontrol, kalau ternyata dia hipertensi, baru kita mulai pengobatan hipertensinya. Ya. Ya, baik dok, terima kasih. Ini menarik sekali, ada dari Ibu Ernia Rahmawati. Assalamualaikum dokter, di saat pandemi ini banyak pengukuran tekanan darah menggunakan alat ukur tensi yang di pergelangan tangan dok. Apakah itu cukup valid untuk mengukur tekanan darah dok? Ya, untuk diagnosis ya nggak valid ya. Dia perlu konversi tertentu ya. Di kaki, di tangan itu ya, di pergelangan ya. Kita menggunakan yang di posapoglu. Kalau kita membandingkan kanan kiri bisa ya, kanan dengan kiri bisa dibandingkan. Kalau memang kita ragu-ragu, perbedaannya biasanya 10 mm. Oke, baik, ini pertanyaannya coba saya filter dulu ya. Ini. Nah, ini tadi terkait ini ya, tentang alat hipertensi, apakah yang paling bagus digital atau yang manual, dok? Maksudnya yang recommended itu first choice-nya apa, dok? Yang digital kah atau yang kemudian aneroid manual itu, dok? Kalau kita lihat rekomendasi dari berbagai guideline, dua-duanya sifatnya, apakah itu aneroid ataupun yang otomatis ya. Yang otomatis asalkan dikerjakan dengan lega artis, dan yang kedua setiap 6 bulan dia dikalibrasi ya. Jadi setiap 6 bulan itu dikalibrasi apakah alat ini masih valid kemampuan mengukurnya atau tidak ya. Jadi dua-duanya bisa direkomendasikan. Yang tidak recommended adalah air raksa, karena tidak go green itu air raksa itu ya, bukan karena tidak valid ya. Karena kita memang menghindari pemakaian air raksa. Tapi kalau yang aeroid dan yang otomatis, dua-duanya bisa dipakai, direkomendasikan, asalkan sekali lagi dikalibrasi setiap 6 bulan. Jadi angka yang dapat itu betul-betul valid. Oke, terima kasih dok. Ini saya coba filter aja. Jadi saya kepada partisipan saya coba untuk memprioritaskan pertanyaan tentang topik kita, yaitu tanda gejala dan juga diagnosis dari hipertensi ya. Nah, terkait ini dok, apakah memang itu nyeri dada sebelah kiri itu ada hubungannya dengan hipertensi atau penyumbatan di jantung, dok? Ya, tadi dalam paparan tadi itu bukan gejala hipertensinya, tapi merupakan gejala dari komplikasi hipertensinya. Jadi hipertensi itu bisa menyebabkan penyakit jantung hipertensi ya, CHF, atau bisa menggunakan juga penyakit jantung koroner (PJK) ya. Jadi kalau ada chest pain seperti itu adalah manifestasi dari komplikasi hipertensi pada jantungnya ya, pada penyakit jantung koroner biasanya ya. Saya tahu bahwa chest pain itu bisa berasal dari jantung, bisa berasal dari paru, bisa berasal dari upper GI tract ya, pada bagian atas, bisa juga berasal dari kelainan-kelainan di dada, mulai dari otot, hingga tulang maupun dari kulitnya, dan juga psikosomatiknya. Ya. Jadi bukan keluhan langsung dari hipertensinya nyeri dada itu, tapi target organnya. Ini itu dok ya. Ya, makasih dok. Tunggu, ini ada pertanyaan ya dok. Nah ini ya, tentang ini dok. Ya mungkin saya rasa juga ini cukup penting ya, karena banyak juga saya temukan di praktek. Ya misalnya kalau ada pasien dok, misalnya hipertensinya sudah terkontrol, terus datang ke kita, terus apakah itu dosisnya bisa diturunkan atau bahkan sampai tidak perlu obat lagi dok? Ya baik. Dulu waktu saya belajar hipertensi pertama waktu zaman sekolah dulu tahun 80-an, masih JNC yang ketiga apa yang keempat dulu ya. Itu memang guideline WHO juga mengatakan kalau tensi itu sudah terkontrol 6 bulan bisa dicoba di tapering off. Jadi pelan-pelan diturunkan dosisnya sampai dosis terkecil yang bisa melemahkan tensi. Tapi ternyata guideline yang terbaru itu tidak ada rekomendasi untuk menurunkan dosis atau menyetop obat ya.
Makanya kita betul-betul menetapkan ini dengan betul-betul dengan baik, dengan concern kepada pasiennya. Ya. Kita menggunakan titrasi naik dengan dosis yang paling kecil dulu. Ya. Dan sebelum kita menaikkan dosis obat hipertensi itu, kita tekankan kepada pasien supaya lifestyle-nya itu ditekankan, ya, dikerjakan oleh pasien. Mulai dari diet, aktivitas, stres, merokok, dan sebagainya. Dan kalau lifestyle itu betul-betul sudah dikerjakan oleh pasien, dan tensi itu belum tercapai, baru kita akan titrasi naik dosis obat itu sampai dosis maksimal atau kombinasi dosis rendah obat kedua dan ketiga dan seterusnya. Jadi tidak ada rekomendasi untuk menurunkan dosis atau menghentikan salah satu obat. Itu biasanya seperti itu. Apalagi kita tahu bahwa hipertensi ini merupakan penyakit yang kronik progresif, ya, akan terus berlanjut, ya, sehingga memang rekomendasinya tidak ada menurunkan tekanan darahnya. Di samping juga obat-obat yang bagus sekarang ini, ya, obat-obat lini pertama sekarang ini, dia memiliki obat-obat hasil-hasil pleiotropi, baik terhadap inflamasi, terhadap sedatif, terhadap remodeling jantung dan sebagainya, sehingga tidak dianjurkan untuk di stop salah satu obat atau dikurangi dosisnya. Mungkin itu, Dok. Ya. Terima kasih, Dok. Mungkin ini juga yang terakhir, ya. Mungkin saya teringat juga pesan guru saya bahwa sebenarnya kita tidak boleh takut dengan minum obat anti hipertensi kalau memang itu kita hipertensi dan diberikan oleh dokter. Malah kita harus takut kalau tidak minum obat gitu, karena pasti lebih parah atau lebih buruk efeknya gitu. Nah, ini mungkin yang terakhir, ya, karena kita juga sudah cukup larut. Dari Ahmad Amsori, izin bertanya, Dok, untuk krisis hipertensi yang emergensi, kerusakan organ seperti apa yang kemudian masuk dalam kriteria hipertensi emergensi tersebut, Dok? Dan sebaiknya setiap berapa kali sehari idealnya untuk mengontrol pasien tersebut, dan lifestyle-nya itu yang perlu diperhatikan untuk mencegah malignansinya itu bagaimana? Ya, baik. Hipertensi maligna atau krisis hipertensi itu adalah suatu akselerasi tekanan darah. Tekanan darah itu tiba-tiba melonjak tinggi, ya, dan menggunakan standarnya juga beda-beda tiap lain, ya. Tapi umumnya dikatakan tekanan darahnya tiba-tiba meningkat, ya, melebihi 180/120 mmHg. Ya, itu syarat pertamanya. Pertama adalah akselerasi tekanan darah, ya, biasanya melebihi 180/120. Dan yang kedua adalah ongoing target organ damage, ya. Ada kerusakan target organ yang sedang berlangsung akibat tensi yang meningkat tadi, ya. Katanya adalah ongoing, yang sedang berlangsung, ya. Jadi kalau pasien hipertensi, jantungnya sudah besar, sudah ada PGK, sudah ada retinopathi, dia bukan suatu hipertensi krisis, ya. Tapi kalau tekanan darah tiba-tiba meningkat, lalu ada tiba-tiba kerusakan organ target yang terjadi, tiba-tiba matanya tidak bisa melihat, begitu di kolonoskopi ternyata KW4, ya. Kemudian tiba pasiennya sesak, ternyata dia mengalami akut decompensatory heart failure. Kemudian dia stroke, ya. Nah, kemudian dia mengalami coarctation aorta yang pecah, kemudian dia mengalami katakanlah preeklamsia, ya. Nah, kemudian mengalami gangguan ginjal akut. Nah, kalau ada akselerasi disertai dengan ongoing target organ damage, maka disebut dengan hipertensi krisis, ya. Nah, kita bagi menjadi dua bagian, ada hipertensi emergensi, ada urgensi. Kalau hipertensi emergensi, kita harus menurunkan darah itu dalam hitungan jam, menit dan jam, ya. Jadi kalau dia hipertensi emergensi, kita harus menurunkan darah itu dalam hitungan menit sampai jam, ya, mencapai target yang diinginkan. Sehingga kalau hipertensi emergensi, kita harus menggunakan obat-obat golongan parenteral yang diinfuskan. Tapi kalau dia hipertensi urgensi, maka kita bisa menggunakan tablet-tablet golongan oral, tidak perlu golongan obat-obat yang injeksi atau parenteral tadi, ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai hipertensi krisis ini pada tata laksana mungkinnya. Ya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Wishart telah membagi luar biasa sekali banyak ilmu yang kita pelajari untuk pertemuan malam hari ini. Insya Allah nanti kita akan kabari seri berikutnya gitu. Dan mengingatkan lagi lebih menarik, ya, Dok, ya. Iya, ini alhamdulillah ini
Iya, ini kayaknya saya akan coba fasilitasi dengan ruang yang lebih besar itu kalau seri ketiga. Karena pasti pertanyaannya banyak ke situ gitu. Alhamdulillah, ini sebelum kita akhiri, saya mengingatkan kembali kepada partisipan bahwa insya Allah kajian ini itu akan rutin ya setiap Jumat. Dan Alhamdulillah untuk bulan Juli ini jadwalnya memang sudah full, artinya sudah ada semua yang isi. Insya Allah setiap Jumat malam. Gitu. Mungkin jam 7 atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat kita akan mulai. Gitu. Dan setiap kita kajian itu akan ditayangkan rekamannya itu keesokan harinya insya Allah. Gitu. Tapi ya bagi yang ingin partisipasi interaktif ya harus ikut gitu. Dan bagi partisipan yang kemudian ingin materinya, ingin link-link dengan mudah untuk kegiatan-kegiatan Zoom meeting ataupun kegiatan daring dari BSMI itu Anda bisa masuk ke grup WA-nya gitu melalui tautan berikut ya bit.ly kajian rutin PSMI kedua gitu. Itu sudah grup kedua karena grup pertama sudah full. Insya Allah kami sharing semuanya di situ bahan-bahannya dan juga informasi penting lainnya semua ada di situ. Baik ya bagi yang ingin donasi monggo masih dipersilahkan ya untuk operasional kegiatan kita ini. Baik saya cukupkan terima kasih kepada Dr. Wishar yang telah berbagi ilmunya kepada kami. Mudah-mudahan ini sangat, ya saya pikir sangat bermanfaat ya untuk masyarakat terutama di saat pandemi COVID ini yang memang edukasinya itu paling masif digunakan melalui forum online ini gitu. Mudah-mudahan dengan adanya kita di sini bisa menjadi jalan menurunnya angka kejadian hipertensi dan juga penyebab-penyebab kematian yang disebabkan hipertensi di Indonesia dan juga di dunia karena sudah teredukasi dengan baik. Baik, sekali lagi jazakallah khair kepada Dr. Wishar telah bergabung dengan kami dan baik saya akhiri pertemuan kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa juga untuk kemudian dukung selalu Gerakan Bulan Sabit Merah Indonesia dalam segala aksi-aksinya. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua.